Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di mata pelajaran PKN KD 3.2 subtema 2 tema 3 tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Ini ada beberapa hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan pada hewan peliharaan. Salah satu contoh hak yang harus kita berikan pada hewan peliharaan yaitu pertama, bermain dengan hewan peliharaan itu termasuk hak. Adapun kewajibannya, kita harus memberikan makan dan minuman hewan peliharaan. Hak-hak kita juga kita belajar bertanggung jawab. Kewajiban kita mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Salah satu contoh dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan adalah yang pertama, ketika kamu memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, dampak bagi hewan dapat hidup dengan baik. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan menjadi tertib. Adapun dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan, pertama salah satunya mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Jika kita tidak melaksanakan tersebut, maka dampak yang akan hewan rasakan itu hewan menjadi sakit, dan dampak bagi lingkungan sekitar itu sangat berbahaya karena dapat menularkan penyakit kepada manusia. Nah, perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal. Secara ilegal ini tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan atau izin dari pemerintah dan sangat bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Akibat perburuan liar menyebabkan berkurangnya jumlah hewan yang diburu atau bahkan dapat mengakibatkan kepunahan. Selain itu, perburuan liar juga merusak ekosistem yang berdampak bagi hewan-hewan lain. Perburuan liar juga mengakibatkan adanya serangan-serangan hewan buas yang kehabisan mangsa, terutama hewan karnivora. Hewan karnivora ini adalah hewan-hewan yang termasuk dalam pemakan daging, menuju perkampungan terdekat dan menjadikan manusia menjadi mangsa mereka. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nih, salah satu contoh akibat dari perburuan liar, kalian bisa membaca artikel harimau masuk desa warga cemas. Nah, jika demikian yang terjadi, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Karena manusia itu dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijakan, sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau. Jadi peran manusia sangat penting dalam upaya untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, terutama hewan dan tumbuhan yang memang terancam punah. Nah, beberapa orang beralasan untuk perburuan liar itu karena berbagai alasan. Pertama, perburuan liar dijadikan untuk menjadikan pakaian, misalnya dari kulit hewan dan sebagainya. Untuk memburu hewan-hewan langka itu juga salah satu alasannya, dan menjadikan kegiatan upacara adat. Nah, di sini ada beberapa alasan dan pendapat kenapa sih dijadikan pakaian. Ini salah satu contoh alasan atau pendapatnya. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, sangat melanggar karena itu juga akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Nah, dengan alasan apapun, perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Melestarikan hewan yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ingat, kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: pertama, melakukan penangkaran hewan langka, artinya kita tempatkan hewan-hewan langka itu di suatu tempat. Kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga pertama keseimbangan ekosistem. Ekosistem ini adalah tempat tinggal
seluruh makhluk hidup, baik di sana ada hewan, tumbuhan, itu namanya ekosistem, agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Artinya karena kan ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin berkembang, artinya dibutuhkan hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan untuk dijadikan sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan ke depannya. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, demikian dulu mata pelajaran PKN pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.